والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل إنسان استقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ustaz, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tiada terhingga. Maka senantiasa bersyukur itu adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Terlebih lagi pada saat ini kita syukuri nikmat Allah dengan diberikan kemerdekaan. Sebentar lagi kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kemakmuran, kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kami sampaikan peristiwa yang terjadi pada bulan Syawal. Saat ini kita berada pada bulan Syawal. Mudah-mudahan kita mampu mengambil ibrah, pelajaran yang berharga yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tragedi Rajin, dan yang kedua Bir Ma'unah. Ini sama-sama terjadi pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Setelah umat Islam ini mengalami kekalahan di dalam perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, orang-orang kafir ini semakin berani terhadap umat Islam. Keberanian itu ditunjukkan dengan dua peristiwa penting yang menjadikan Rasulullah SAW ini sangat berduka sekali. Terutama adalah peristiwa Bir Ma'unah. Dan inilah sejarah kenapa Rasulullah kemudian melaksanakan qunut nazilah. Di kisah duka dan keteguhan iman para sahabat Rasulullah SAW di dalam melaksanakan perintah untuk berdakwah. Yang pertama adalah peristiwa Bir Rajin, ada di sumur Rajin milik Bani Hudain. Kenapa peristiwa ini terjadi? Rasulullah SAW ketika ada dua kabilah dari Bani Hudain dan Bani Qurra yang menyatakan masuk Islam, dan meminta kepada Rasulullah SAW ini untuk mengirimkan para ulama, para pengajar Al-Quran. Ini dua suku menghadap ke Rasulullah di Madinah. Rupanya niat jahat ini sudah direncanakan oleh orang-orang munafik. Jadi mereka menyatakan masuk Islam. Ternyata sahabat-sahabat Rasulullah itu dibantai di
Birroj itu ya, mata air miliknya Bani Hudayl ya. Nah, kita perhatikan di dalam surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka menyatakan di hadapan Rasulullah ya, menyaksikan bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu utusan Allah, menyatakan masuk Islam, tapi tindakan-tindakannya ini lebih berbahaya ketimbang orang-orang kafir. Ya. Jadi peristiwa ini menyebabkan 10 sahabat Rasulullah SAW ini menjadi syahid. Ya. Kalau di dalam sejarah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jaziri, ini disebutkan 6 sahabat yang dibantai oleh orang-orang munafik dari Bani Hudayl dan dari Bani Quraisyah. Tapi kalau sejarah yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman, ini sebanyak 10 sahabat. Ketika mereka ini dikepung oleh 100 pasukan panah, ya, mereka berusaha kemudian menyelamatkan diri pergi naik gunung. Nah, ternyata mereka kemudian ya, dibujuk ya, supaya turun, dijamin keselamatannya. Hanya sahabat yang menjadi pemimpin pada waktu itu adalah Asim ya, bin Sabit. Asim ini tidak mau menyerah karena Asim itu sudah punya satu komitmen yang teguh dan berdoa kepada Allah SWT. Jangan sampai kulitnya ini disentuh oleh orang-orang kafir dan tidak akan kemudian menyentuh orang-orang kafir. Ini doanya Asim ya, sehingga di antara sahabat-sahabat tersebut ini langsung nah, karena jumlah yang tidak seimbang dan para sahabat ini juga disiapkan bukan untuk perang tetapi adalah untuk berdakwah, tentunya tidak membawa persenjataan ya, akhirnya ya, di antara mereka ini ada langsung dibunuh, ada juga yang kemudian ditawan ya. Di antara yang ditawan itu sebenarnya ada 3 sahabat ya. Hubair bin Zaid, kemudian Zaid bin Ziniyah dan Abdullah. 3 sahabat ini menjadi tawan ya. Dan pada akhirnya 2 sahabat ini kemudian dibunuh ya. Terlebih dahulu dijual kepada mereka yang memang sangat benci dan dendam kepada sahabat-sahabat yang telah membunuh ya, keluarga mereka pada perang Badar. Ya, di antaranya adalah Hubair bin Zaid. Ya. Hubair bin Zaid ini pada perang Badar membunuh Al-Haris. Ya. Maka Hubair ini dibeli karena dijadikan tawanan dan ini dijadikan budak, sehingga Hubair ini dibeli oleh saudara Al-Haris ya. Ini karena dendamnya kepada Hubair pada khususnya dalam umat Islam, maka Hubair ini menjadi tawanan anak turunannya Al-Haris ya. Sebelum dibunuh Hubair ini ya, ada peristiwa yang kejadian yang di luar kebiasaan ya. Jadi ketika ditawan ini Hubair masih bisa ya, makan setangkai anggur, padahal ketika itu tidak ada panen anggur ya. Ini dia makan anggur dengan setangkai
anggur yang lezat padahal tidak ada panen anggur. Ini karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Khubayb karena keteguhannya di dalam melaksanakan dakwah Islam. Walaupun ya, ketika pada masa tawanan itu, ya, Khubayb meminta pisau cukur untuk mencukur rambutnya. Nah, ketika itu ada datang ya, anak kecil yang mendekati Khubayb dan ada di pangkuan Khubayb. Padahal Khubayb ini sedang membawa pisau. Ya. Seandainya Khubayb ini dendam kepada ya, mereka yang telah menahannya, tentunya dengan mudah sebagai balasan atau tebusannya Khubayb gampang untuk membunuhnya. Nah, tapi ketika ibunya si anak kecil ini ketakutan, khawatir kalau Khubayb ini membunuh anak tersebut, ya Khubayb mengatakan, saya tidak akan dendam dan tidak ada khianat pada diri kami orang-orang Muslim. Ya, saya tidak akan membunuh. Nah, inilah yang menimbulkan kekaguman. Ada seorang tawanan, tapi punya karakter yang luar biasa, tidak akan berkhianat. Nah, setelah itu Khubayb meminta sebelum dibunuh keluar dari tanah suci, ya, Khubayb meminta untuk sholat 2 rakaat. Nah, di sebelum dilakukan pembunuhan ini, Khubayb meminta kesempatan untuk diberikan waktu sholat 2 rakaat, dan dia mengatakan, seandainya ya, kalau kalian ini tidak menyangka bahwa aku takut kepada kematian, sungguh sholatku itu aku lebih lama lagi untuk menghadap kepada Allah. Ya. Nah, setelah itu ya, Khubayb ini disalib dan dibunuh oleh Uqbah bin Haris, anak dari Al-Haris yang telah tewas pada perang Badar itu. Ya. Ini contoh bahwa umat Islam ya, karakternya itu tidak akan berkhianat sebagaimana kebiasaannya orang-orang munafik. Nah, ini peristiwa yang pertama ya, peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap 10 sahabat Rasulullah SAW. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana dendamnya ya, orang-orang kafir Quraisy terhadap umat Islam. Di antara kepada Asir yang telah dibunuh ini, ya, dia sempat ditawarkan kepada penduduk Mekah. Ya, kalau ada dendam kepada Asir karena telah membunuh keluarga pada perang Badar, dipersilakan untuk mengambil bagian daripada itu Asir ini untuk dimutilasi. Nah, untuk dimutilasi dan dijual kepada penduduk Mekah. Ya. Tapi Allah SWT melindungi Asir. Allah mendatangkan sekelompok lebah melindungi tubuh Asir ini, sehingga tidak satupun bagian tubuh Asir ini yang diserahkan kepada orang-orang kafir. Ini doa Asir terkabulkan. Ya, berdoa kepada Allah, ya, jangan sampai kulitnya disentuh oleh orang kafir, dan jangan sampai dia menyentuh orang kafir. Ini doa Asir dikabulkan, walaupun ya, ada yang punya keinginan untuk mengambil tengkorak Asir ini dijadikan wadah minum khamr. Itu betapa dendamnya kepada umat Islam. Nah, dari peristiwa ini ya, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bagaimanakah amanah para sahabat itu di dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk berdakwah, walaupun kematian taruhannya, tetap melaksanakan tugasnya itu ya, dan memegang teguh walaupun kematian
kematian itu sudah ada di hadapannya. Dan cirinya orang muslim itu tidak akan berkhianat sebagaimana yang telah dilakukan dan ditunjukkan oleh 10 sahabat Rasulullah SAW, di antaranya adalah Hubaib bin Zaid. Ini peristiwa yang pertama pada bulan Syawal. Kemudian terjadi lagi peristiwa yang kedua pada akhir bulan Syawal. Ya, jadi dikenal dengan peristiwa Bir Maunah. Ya, Rasulullah mengirimkan 70 sahabat pilihan ke Najd karena mereka diminta untuk mendakwakan Islam di sana. Nah, ketika Abu Bakar, Amr bin Malik ini datang kepada Rasulullah. Ya, ketika itu Abu Bakar belum ditawari oleh Rasulullah untuk masuk Islam, tapi Abu Bakar ini tidak mengiyakan dan juga tidak menolak, tetapi minta kepada Rasulullah supaya dikirimkan ke Najd ahli Quran, ahli fikih, ahli agama untuk mendakwakan Islam di Najd. Ini awal mula peristiwa Bir Maunah. Rasul sudah khawatir kalau terjadi peristiwa yang sama kepada sahabat Rasulullah yang ada di Ar-Raj'i, ini sudah khawatir. Tapi Abu Bakar ini memberikan jaminan. Jaminannya adalah kami yang akan memberikan keamanan kepada para sahabat yang diutus untuk berdakwah ke Najd. Jadi untuk mengajarkan Al-Quran. Ya. Maka kemudian terjadilah tragedi Sumur Maunah. Ya. 70 sahabat Rasulullah menjadi korban kebiadaban orang-orang kafir di Bir Maunah. Ya. Ketika para sahabat ini istirahat di Bir Maunah, ya, karena sumur itu merupakan hal yang paling penting ya bagi mereka untuk melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Mereka istirahat di sana. Harun bin Milhan yang diutus oleh Rasulullah untuk membawa surat diberikan kepada Amir bin Tufail. Ternyata Amir ini tidak membaca surat tersebut, justru merobek-robeknya dan meminta kepada di antara mereka ini menikah Harun bin Milhan. Jadi syahid pertama di antara 70 orang ini adalah Harun bin Milhan. Ya. Tapi ini sahabat luar biasa. Di tengah dia ditikam sebelum mati menjadi syahid, ini sempat kemudian bertakbir, Allahu Akbar, demi Rabb Ka'bah, aku telah beruntung karena menjadi syahid. Ini ucapan terakhir dari Harun bin Milhan yang dibunuh oleh utusan Amir bin Tufail. Nah, bagaimana dengan sahabat yang lain? Ternyata Amir bin Tufail ini memprovokasi kepada kabilah dan bani yang ada di sekitarnya. Yang pertama yang diprovokasi ini adalah Bani Amir. Tetapi Bani Amir ini menolak ajakan Amir bin Tufail ini karena sudah ada ikatan perjanjian untuk memberikan jaminan sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar ini. Ya. Tapi tidak berhenti mereka. Ya, Amir bin Tufail ini kemudian mengasuh kabilah Husairah, kabilah Ri'il, dan kabilah Dakwan untuk menyerbu 69 sahabat Rasulullah yang masih berada di Bir Maunah. Ya. Hasutan pertama gagal, tapi berhasil menghasut
Busairah real dan menjawabkan untuk memerangi sahabat Rasulullah SAW. Satu persatu sahabat ini gugur. Ya. Yang masih hidup ini Ka'ab bin Zaid. Jadi Ka'ab bin Zaid ini pura-pura mati, tapi sebenarnya dia masih hidup, ya. Masih diberikan oleh Allah SWT umur panjang sampai perang Khandaq. Nah, ini Ka'ab bin Zaid. Ya. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah 69 ini terbunuh di Bir Ma'unah, ini ada dua sahabat, ya. Dua sahabat dari kalangan Ansor yang sedang mengembalakan kambing. Ya, nah ketika itu dia melihat ada sekelompokan atau sekelompok burung yang sedang berputar-putar. Nah, biasanya kalau burung di tengah pasir dan pasir ini kumpul atau berputar-putar, ini kemungkinan ada sesuatu, ya, apakah mungkin ada sumur atau ada orang, ya, sehingga ini menimbulkan rasa penasaran, ada apa? Kok ada burung yang mengitari di sekitar Bir Ma'unah? Maka para sahabat, dua sahabat ini kemudian datang di Bir Ma'unah, ya, Mundir dan juga, ya, Amr bin Umayyah, ya, di Amr bin Umayyah dan Mundir. Ya. Ketika sampai di Bir Ma'unah ini melihat sahabat Rasulullah yang telah dibunuh oleh para kabilah tersebut, Mundir ini punya keberanian yang luar biasa. Ya, semua bertanya, ya, kalau sudah seperti ini apa yang kamu lakukan? Ya, Mundir langsung kemudian, ya, membawa pedangnya dan berperang melawan kabilah-kabilah tersebut. Tentunya sangat tidak seimbang sekali, sehingga Mundir ini menjadi syahid yang ke-70 di Bir Ma'unah. Sementara Amir bin Umayyah ini, ya, pergi, ya, kembali ke Madinah, ya, untuk menyampaikan kabar itu kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika dalam perjalanan ke Madinah ini, Amir bertemu dengan dua orang dari Bani Kilab. Ya. Disangkanya ini adalah kelompok yang juga membunuh sahabat-sahabat Rasulullah ini. Sehingga ketika ditanya, dia mengatakan dari Bani ini, ya, ada yang mengatakan itu adalah dari Bani Amir, karena sebelumnya tidak tahu kalau sudah ada ikatan perjanjian dengan Rasulullah. Maka ketika tidur, dua orang ini dibunuh oleh Amr bin Umayyah. Nah, ini sehingga setelah kembali ke Madinah diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, karena kamu telah membunuh dua orang yang ada dalam ikatan perjanjian dengan saya, maka saya punya kewajiban untuk membayar denda atau membayar diat. Ya. Nah, peristiwa ini termasuk di antara upaya Yahudi untuk berusaha membunuh Amr saat mengurus diat itu. Ya. Ini berarti ada 70 sahabat Rasulullah yang telah terbunuh di dalam peristiwa Bir Ma'unah. Ya. Kecuali satu lagi, ya, Ka'ab bin Zaid yang lolos, tapi tadi ada satu sahabat yaitu Mundir. Ya. Jadi ada 70 sahabat yang menjadi korban dari kebiadaban orang-orang kafir. Ya. Ini menyebabkan Rasulullah ini sangat berduka sekali. Tidak ada kesedihan yang dialami Rasulullah kecuali adalah dengan terbunuhnya 70 sahabat Rasulullah yang ahli Quran.
ya, termasuk diantaranya adalah mantan budaknya Abu Bakar yang telah membantu Rasulullah di dalam hijrahnya Rasulullah ke Madinah, yaitu Amir bin Fuhairah. Ini membantu menghilangkan jejak dengan cara mengembalakan kambing miliknya Abu Bakar, dikembalakan di sekitar Gua Sur itu, ya. Di samping menghilangkan jejaknya Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, ya, pada malam harinya susunya diperas dan diberikan kepada Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Itu di antara 70 sahabat yang ahli Quran, ahli agama, yang dibunuh oleh orang-orang kafir, sehingga karena dukanya yang sangat mendalam itu Rasulullah melaksanakan kunut nazilah selama sebulan penuh. Jadi kunutnya Rasulullah ini 5 waktu, baik sholat jahar atau sholat siriyah, ya. Sholat siriyah, sholat zuhur, sholat asar. Sholat jahar yang dikeraskan bacaannya maghrib, isya, subuh, Rasulullah melaksanakan kunut nazilah karena, ya, dukanya yang sangat mendalam, ya, memohon kepada Allah SWT agar mereka yang terlibat dalam pembunuhan terhadap para sahabat ini didoakan dengan keburukan. Nah, ini kunut nazilah, ya, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah selama sebulan. Nah, sehingga ada yang beristihad, Imam Syafi'i, karena musuh itu tidak pernah habis di sekitar kita, ya, maka ada kunut pada waktu subuh itu. Ini ijtihad ya. Dari peristiwa tersebut ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan, ya, bahwa tanggung jawab dakwah ini adalah tanggung jawab seluruh umat Islam, ya. Apapun keadaannya, ini punya tanggung jawab yang sama untuk berdakwah, ya. Kalau sudah ada yang melaksanakan, ya, ini menjadi fardu kifayah, ya. Tapi kita semuanya, amar ma'ruf ini pada hakikatnya, ya, tanggung jawab kita semuanya, ya. Maka ini perlu kita siapkan pada generasi kita semuanya, sebagaimana dalam surat Luqman itu, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Pada anak kita diperintahkan satu, tanggung jawab kita adalah bagaimana keluarga kita, anak kita ini benar-benar menegakkan sholat. Yang kedua tanggung jawabnya adalah tanha 'anil munkar, ya, mencegah kepada kemungkaran. Wa'mur bil ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan, yaitu dakwah itu. Tentunya di dalam dakwah itu wasbir 'ala ma asaba, ya, ada resiko yang ditanggung, ya, mesti ada, ya. Resiko yang ditanggung di dalam dakwah itu ada. Maka terhadap resiko yang ditanggung itu wasbir 'ala ma asaba, hendaklah kalian bersabar terhadap musibah yang akan menimpa kepada kalian. Ini adalah ujian di dalam dakwah itu. Mesti ada perlawanan. Kalau sekarang mungkin, ya, perlawanan beda, ya, perlawanannya sekarang pada media sosial, itu di antara adalah perlawanan mencitrakan yang baik kemudian menjadi buruk, ya. Ini salah satu, ya, tanggung jawab kita semuanya di dalam dakwah, ya. Kemudian yang kedua, ya, keteguhan iman para sahabat,
siap berkorban mempertahankan iman, seperti yang dilakukan oleh Asim, ya, tidak mau menyerah walaupun 100 pasukan anak panah ini sudah siap untuk memanah. Tapi Asim yang telah diutus oleh Rasulullah untuk memimpin 10 sahabat ini tidak akan menyerah, dan komitmennya teguh sekali, tidak ingin tangannya, kulitnya, seluruh anggota badannya ini disentuh oleh orang-orang kafir. Kok ditawarkan ini tidak, lebih baik mati. Ini keteguhan sahabat Rasul. Begitu juga keteguhan yang telah dilakukan oleh 70 sahabat Rasulullah yang ahli Quran, ahli agama ini juga demikian, tidak mau menyerah, melawan walaupun tidak membawa persenjataan. Nah, bagaimana tadi Mundir juga demikian, walaupun dia hanya seorang diri, dia berani ya melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir. Ya. Ini keteguhan para sahabat yang luar biasa. Kalau dengan kita semuanya, kita belum ada apa-apanya. Ya. Bayangkan ya, 70 sahabat yang ketika itu pemeluk Islam itu bukan atau belum banyak, ya. Kalau 70 kemudian meninggal dunia, ini berarti kehilangan ya sesuatu yang sangat berharga, karena mereka ini sebagai contoh dakwah, ya, panah-panah dakwah yang siap dilesatkan di kabilah-kabilah yang belum masuk Islam, ya, ternyata mereka dibantai oleh orang-orang kafir di Bir Roji ataupun di Bir Mauna. Ya. Yang ketiga, disyariatkan kunut, ya, kunut nazilah untuk mendoakan orang-orang yang zalim dan juga menghilangkan musibah. Ketika ada saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina, ya, kita disyariatkan, disunahkan untuk melaksanakan kunut nazilah. Nah, ini pelajaran penting untuk kita semuanya, bahwa dari kisah ya, yang terjadi di Sumur Roji dan juga di Sumur Mauna ini mengajarkan kepada kita semuanya, di dalam berdakwah ini mesti ada pengorbanan, ya, untuk mendakwakan Islam. Kalau para sahabat ini bukan hanya hartanya, ya, tapi dia mempersiapkan dirinya, nyawa sekalipun. Ini para sahabat itu siap, ya. Keteguhan untuk tidak menyerah ini luar biasa, ya. Ya, ini yang perlu kita ajarkan juga kepada diri kita dan juga anak-anak kita, bagaimana keteguhan ya pada prinsip iman dan takwa ini penting sekali. Ya. Yang kadang-kadang anak kita ini mudah menyerah, ya, karena tidak terbiasa dibentuk dengan tantangan, terbiasa dengan fasilitas yang ya disiapkan oleh orang tuanya, terbiasa dengan kemanjaan karena alasan kasih sayang, tidak punya ketegasan ketika bersalah. Alasan nopo ngesake, ya, yang kemudian ya, mereka menjadi generasi yang tidak siap ketika menghadapi tantangan. Ya. Kalau panjenengan dulu ketika kelas dengan teman sampai tukaran, ini adalah hal yang biasa, ya. Ini menguatkan mental dan menyelesaikan masalahnya, ya, bagaimana belajar menyelesaikan masalah. Tapi anak-anak sekarang dia tidak punya kekuatan mental yang kuat, ya, rapuh, ya. Karena orang tuanya juga yang salah. Kalau ada kelas di antara teman itu adalah yang biasa. Tapi anak orang tua sekarang bagaimana? Ya, mensikapi itu. Lapor polisi, ya. Tidak diajarkan bagaimana menyelesaikan
Tapi campur tangan orang tua bukan menyelesaikan masalah, tetapi memperkeruh masalah itu sendiri. Sehingga anak kita ini, ya, kalau dalam media sosial itu generasi stroberi, ya, bentuknya ini indah, ya, warnanya juga menyenangkan, tapi ketika kena panas sedikit saja itu sudah, ya, seluruh, ya, tidak punya kekuatan, ya, padahal dia pinter, tapi mentalnya yang rapuh, mudah terklek, ya. Jadi kalau kena angin sedikit itu sudah apa? Putus asa, tidak punya keteguhan mental yang kuat. Ini generasi kita. Dibandingkan dengan para sahabat, ya, nah, kita bercontohkan. Ketika geografis mereka tidak menguntungkan, ya, tanah mereka ini tidak menjanjikan kemakmuran. Ngapunten, tiang-tiang LE itu luar biasa. Pak Basit LE lamongan asli. Saya melihat bagaimana orang-orang lamongan ini, ya, karena keadaan lingkungan atau keadaan apa namanya, tanahnya ini tidak seperti yang ada di tempat kita. Nek udan kebanjiran, nek ketiga, ya, garing, ya, sehingga mereka berusaha keluar dari, ya, tantangan tersebut, ya, untuk menyelesaikannya, ya. Tuh, ya, ini para profesor di UMSIDA ini kan dari LE, mereka berdiaspora kemana-mana, Solo, Lamongan, ya, karena mereka dididik dan dikuatkan oleh lingkungan yang tidak nyaman. Kalau diberikan kenyamanan tersebut, keteguhan ini, ya, tidak ada pada anak-anak kita semua. Maka ketika ada konflik sedikit dengan teman, ya, berusaha gimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya, ya, didamaikan, saling memaafkan. Kok langsung nang sekolah itu kawan lapor polisi, ya, itu bagi kami itu kesalahan, ya, tidak menyelesaikan masalah, justru kemudian menambah masalah karena tidak belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini belajar kedua. Nah, kemudian pentingnya doa di dalam menghadapi cobaan. Ini diajarkan Rasulullah. Sabar dengan berdoa, ya. Rasulullah tidak balas dendam, tidak, ya, tapi berdoa agar mereka orang-orang yang telah berkhianat, nah, ini didoakan oleh Rasulullah dengan keburukan. Nah, ini contohnya dua peristiwa yang terjadi pada bulan Syawal ini, ya, saat sumur Ar-Raji dan juga sumur Ma'unah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dari dua peristiwa ini menggugah kita semuanya untuk mendakwakan Islam dengan apa yang kita punya, ya, pengorbanan dengan harta kita, ya, dengan pikiran dan tenaga kita, ya, ini harus siap, ya, untuk kita berikan, ya, demi kemajuan Islam ini. Dan tentunya senantiasa memohon bimbingan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu, ya, selanjutnya pada insya Allah Jumat yang akan datang kita mulai dengan bulu-bulu Maram, insya Allah, ya. Nah, kurang lebihnya apa yang kami sampaikan apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني
ومحمدا رسول الله.